lebih tua timbang aku. Aku! Muak kita. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Potongan surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Di malam hujan deras ada seorang yang berjalan menggunakan mantel kuning. Kemudian dari dalam rumah terlihat kehangatan antara anak dan ibu. Namanya Asya dan Ibu Ratih. Asya sangat-sangat menyayangi ibunya. Ibu Ratih selalu menggunakan cincin kesayangan pemberian ibunya atau Eyang Uti Asya. Ternyata semua itu hanya mimpi dari Asya karena ibunya sudah meninggal. Saat berangkat kerja, Asya diikuti seorang wanita yang tidak ia kenal. Wanita ini bernama Rum. Rum ini mengatakan kalau ibu Asya selalu mendatanginya. Asya pun tidak percaya karena ibunya sudah meninggal. Tapi ketika Rum mengatakan cincin kesayangan ibunya, Asya mulai mempercayai perkataan Rum. Mereka pun melakukan ritual di rumah Rum yang ditandai lilin yang mati. Maka itu adalah suara ibunya yang bersemayam di tubuh Rum. Kayak aku dong, pengen ibu. Pengen di sini aja, nemenin ibu. Mbak Asya, ibunya Mbak nyamperin saya. Di sini sempit. Mbak Asya bisa panggil nama ibunya. Maafin Asya, Bu. Asya bekerja sebagai perawat di poliklinik rumah sakit. Para teman-temannya sedang membicarakan salah satu dari pegawai di situ bernama Santi. Santi jatuh sakit setelah merawat lansia di sebuah keluarga. Menurut mereka, keluarga tempat Santi bekerja adalah keluarga yang melakukan pesugihan. Ternyata memanglah benar, Santi yang sedang beristirahat di rumahnya sering diganggu penampakan kakek tua. Itu diberhentiin di tempat kerjanya. Rumahnya kan ada penunggunya. Kembali ke klinik, cuaca malam itu sangat buruk. Petir menyambar dengan kerasnya. Mereka membicarakan tentang Asya yang ingin bekerja home care sama seperti Santi. Ternyata ibunya Asya meninggal karena depresi dan bunuh diri. Saat meninggal, Asya sedang jalan bersama Rama. Rama selalu merasa bersalah atas kematian ibunya Asya. Rama adalah seorang pria yang peduli dengan teman-temannya. Dia juga menanyakan kondisi Santi, kenapa sudah berhari-hari tidak ada kabar. Rama kemudian meminta alamat rumah Santi, tapi dua temannya ini juga tidak mengetahui di mana tempat tinggal Santi. Ibunya Asya tuh lama depresi. Malam itu aku malah ngajak kamu. Itu bukan salah kamu. Mega, ya? Ada kabar nggak dari Santi? Keesokan harinya Asya pun sampai ke tempat Pak Ilham. Asya ditugaskan untuk merawat ayahnya Pak Ilham. Sebuah kertas keluar dari tas Asya dan Asya melingkari kalender tanggal 21 atau 25 Kliwon. Asya pun mulai bekerja merawat Pak Ismail. Tidaklah mudah merawat lansia yang keras kepala. Kamu sebisa mungkin urus dia ya. Jangan diulang lagi ya, Pak. Asya melihat ada dua kuburan di samping rumah. Secara mengejutkan, Asya melihat Pak Ismail melihatnya dari jendela. Setelah itu Asya berlari, tapi Pak Ismail ternyata masih tidur. Asya menceritakan hal-hal aneh di rumah itu dengan Rama. Rama juga sempat melihat keanehan dari video telepon Asya itu. Di rumah itu juga Asya bermimpi diganggu oleh sosok perempuan yang mirip seperti ibunya, membuat Asya terbangun keringat dingin. Entah dari mana, Rama berhasil menemukan alamat Santi. Rama berulang kali memanggil-manggil nama Santi, namun sama sekali tidak ada jawaban. Bau sangat menyengat di rumah itu membuat Rama ingin muntah. Rama sangat terkejut, ternyata Santi sudah meninggoy dan jasadnya membusuk. Ternyata sudah seminggu lamanya Santi meninggoy. Menurut petugas ada yang aneh dengan kematian Santi. Santi seperti orang yang sangat ketakutan. Kembali ke tempat Asya yang dengan susah payah merawat Pak Ismail. Untuk makan aja susahnya minta ampun. Pak Ismail kembali menjatuhkan makanan itu sehingga membuat Asya kesal. Di bawah ranjang Pak Ismail ditemukanlah sebuah jimat. Ternyata jimat itu juga ada di bawah ranjang tempat tidur Asya. Jimat-jimat itu pun dibuang Asya ke tempat sampah sambil memperhatikan Bumia yang sedang mempersiapkan sajen depan rumah.
Rama malam itu berjaga di rumah sakit. Tiba-tiba mati lampu yang membuat Rama ketakutan. Pintu-pintu di rumah sakit itu pun terkunci dengan sendirinya. Dan bayangan sosok wanita terus mengikuti Rama membuat Rama harus berlari sempoyongan. Wanita itu adalah Santi. Beruntung teman-teman Rama segera datang. Hari ini Asya izin kepada Pak Ismail dengan sebuah surat karena Asya kembali menemukan jimat di bawah ranjang tidurnya. Asya mengajak Rama untuk berkunjung ke rumah Mbak Rum dan memperkenalkannya. Mbak Rum mengatakan kalau jimat itu mempunyai niat yang jahat. Lebih lanjut, Mbak Rum mengatakan kemungkinan Pak Ismail sakit karena diguna-guna keluarganya sendiri. Mbak Rum menanyakan weton kepada Rama dan Rama mengatakan wetonnya adalah Selasa Kliwon. Menurut Mbak Rum, weton Selasa Kliwon sangatlah bagus dan tidak akan mempan jika diguna-guna. Mbak Rum pun memberikan Asya sebuah mantra kepada Asya untuk dibaca sambil membakar jimat itu. Rama juga menanyakan kepada Asya kenapa tidak bertanya soal kematian Santi kepada Mbak Rum. Asya menjawab pertanyaan Rama kalau dia sudah bertanya kepada Mbak Rum. Dan menurut Mbak Rum, Santi sudah sakit sebelum bekerja di rumah itu. Maksudnya adalah rumah di mana Asya bekerja sekarang. Jimat itu ada yang bawa perlindungan. Dan itu hitungan lahir. Yang mau saya ceritakan, Weton saya Selasa Kliwon. Santi tuh udah sakit sebelum masuk ke rumah itu. Ambil jimatnya, lalu dibakar. Ini ditaruh di bawah tempat tidur saya. Kamu percaya sama dia? Asya segera melakukan seperti apa yang disuruh Mbak Rum, membakar jimat itu sambil membaca mantra. Sayangnya Mbak Mia mengetahui apa yang dilakukan Asya di dalam toilet itu. Mbak Mia memperingatkan kalau tugas Asya di sini hanya merawat Pak Ismail sampai waktunya tiba. Asya tidak mengetahui apa-apa tentang rumah ini, seru Mbak Mia. Kamu itu nggak tahu apa-apa tentang rumah ini. Malam pun tiba, Asya didatangi oleh bayangan ibunya yang memberitahu ada suatu ruangan rahasia di balik lemari. Asya membukanya dan memasuki ruangan itu. Timbul bau yang sangat menyengat. Asya segera memfoto apa-apa yang ada di ruangan itu seperti ruangan persembahan iblis. Sementara Rama masih saja diganggu oleh sosok bayangan Santi. Rama juga tiba-tiba menemukan sebuah jimat dan langsung membuangnya. Keesokan harinya, Mbak Mia yang ingin mempersiapkan sarapan mencium bau yang menyengat dari kamar atas. Melihat adanya sesuatu yang tidak beres, Mia segera teriak memanggil Ilham, suaminya. Mia menanyakan kenapa suaminya tidak pernah menceritakan tentang ruangan itu. Kemudian Mia menelpon seseorang bernama Pak Tarto. Pak Tarto pun datang bagikan pejabat tinggi diikuti oleh ajudan-ajudannya. Ada ruangan ini di dalam kamar. Bukan sesuai dengan yang Pak Tarto minta. Sekarang, Pak. Rama mendatangi rumah Mbak Rum untuk menanyakan tentang foto-foto yang dikirimkan Asya. Rumah itu memanglah memiliki pesugihan. Sajen-sajen yang selalu disiapkan Mia di depan rumah adalah untuk menghalangi datangnya makhluk gaib ataupun manusia berniat untuk mengambil pesugihan di rumah itu. Pesugihan yang selalu meminta tumbal seperti kakaknya Pak Ilham yang meninggal di usia 13 tahun. Itu adalah bagian awal dari pesugihan yang dilakukan di rumah itu. Asya terus memfoto setiap apa yang dilakukan Pak Tarto untuk dikirimkan kepada Rama yang berada di tempat Mbak Rum. Rumah itu pelihara makhluk gaib. Sampean tak. Tumbal akan diminta lagi. Ini bukan hanya melindungi orang yang di dalam rumah. Minta tumbal setiap 8 tahun. Tumbal harus disiapkan 8 tahun sekali. Ibunya Pak Ilham meninggal gantung diri di kamar Pak Ismail sekarang. Pintu persembahan itu sudah ditutup selama 3 tahun dan semenjak itu Pak Ismail sakit-sakitan sampai sekarang. Saat sedang video call dengan Rama, Asya tiba-tiba kesurupan. Ini kenapa ya, Mbak? Rama pun panik dan menanyakan apa yang harus dia lakukan kepada Mbak Rum. Mbak Rum kemudian memberikan sebuah mantra yang harus dibaca bersama dengan Asya saat ritual persembahan berlangsung yang akan dilakukan malam ini. Malam yang bagus, malam Jumat Kliwon. Rama harus ke sana.
waktu ritualnya berlangsung. Harus diadakan ritual. Saking lis laknat. Angsari menyan. Singkat cerita, ritual pun berhasil dilakukan Pak Tarto dan Pak Tarto segera pamit pulang. Di tempat lain, Mbak Rum juga melakukan ritual mengirimkan sebuah api menuju rumah keluarga Pak Ilham. Tapi Rama menemukan kejanggalan dari tas Asya, sebuah mantra yang mencurigakan. Rama segera berpamitan kepada Asya dan berjanji segera kembali. Terima kasih ya Pak, udah bantu kami. Kesini lagi. Setelah Rama pergi, Asya mendengar bisikan dari ruangan persembahan. Asya pun mendatangi suara itu yang meminta-minta tolong. Bumiya terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari ruangan persembahan. Ternyata itu adalah suara jendela yang terbuka dan tertutup sendiri. Mia yang mencoba menutupnya tiba-tiba didorong dan terjatuh dari lantai atas. Pak Ilham yang menyadari istrinya tidak ada segera mencarinya dan menemukan sudah tidak bernyawa. Dari atas, Pak Ilham mendengar suara ketawa dari bapaknya, Pak Ismail. Ilham segera mencari benda tajam untuk membalas kematian istrinya kepada bapaknya. Sementara Rama balik lagi ke rumah Mbak Rum. Rama menanyakan tentang kertas yang ia temukan di tas Asya. Kertas itu sama persis seperti apa yang ia temukan di tempat Santi. Mbak Rum tertawa mendengar semua tuduhan Rama. Rama memiliki perasaan yang bagus, tapi sayang Rama tidak yakin dengan perasaannya sendiri. Mbak Rum adalah sosok wanita yang licik. Dia mengincar sesuatu yang ada di rumah itu, yang akan membuat ilmunya bertambah kuat. Rumah itu tidak bisa dimasuki Mbak Rum karena selalu dipasangi penghalang. Jadi mantra yang dibaca Asya dan Rama tadi adalah mantra untuk menghancurkan penghalang-penghalang tersebut, sehingga Mbak Rum bisa mengirimkan api ke rumah itu. Lebih lanjut, Santi merupakan orang pertama yang Mbak Rum kirim ke rumah itu. Tapi Santi orangnya lemah dan tidaklah kuat, sehingga Mbak Rum mengirimkan Asya untuk menggantikannya. Rama sudah terkena guna-guna oleh Mbak Rum sehingga membuatnya tak berdaya. Mbak Rum membungkus Rama bagaikan orang mati, kemudian memotong kepalanya. Saya pernah lihat ini ada di kamarnya Santi. Lalu saya ketemu teman kamu yang satu lagi. Di sana ada yang bisa buat ilmu saya lebih kuat. Pak Ilham ya sudah dirasuki dendam membara, bersiap untuk membunuh bapaknya sendiri. Tapi ketika dia mendekat, tiba-tiba Pak Ilham justru dialah yang meninggal karena gantung diri. Pak Ismail yang awalnya tertawa terbahak-bahak mulai menyadari kalau anaknya sudah mati. Kemudian tanpa diduga, Asya menyiram tubuh Pak Ismail dan langsung membakarnya. Setelah itu muncullah sosok kakek tua yang membuat Asya ketakutan. Mbak Rum pun akhirnya sampai di tempat itu dengan membawa kepala Rama dan segera melakukan ritual berkomunikasi dengan makhluk kakek tua itu. Kemudian mendekati Asya. Ternyata semua kejadian yang terjadi memanglah sudah direncanakan mereka berdua. Asya yang sangat ingin bertemu dengan ibunya meminta bantuan Mbak Rum. Sementara Mbak Rum juga mengincar suatu pusaka yang ada di rumah itu. Ketika Asya pulang, dia melihat ibunya kembali. Sungguh keterlaluan apa yang dilakukan Mbak Rum dan Asya, mengorbankan banyak nyawa untuk memenuhi tujuan mereka masing-masing. Gak bisa ketemu ibunya lagi.